Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menjelaskan kepada mahasiswa tentang level atau tingkatan pekerjaan sosial. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan satu persatu dari level pekerjaan sosial tersebut. Pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial ternyata bisa dibeda-bedakan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain atau dari level yang satu dengan level yang lain. Sesungguhnya masalah sosial itu bisa bersifat individu. Namun demikian, masalah sosial individu itu juga tidak bisa dilepaskan dengan masalah keluarga atau kelompok. Bahkan tadi masalah individu ataupun juga masalah keluarga dan kelompok tidak bisa dipisahkan juga dengan masalah masyarakat. Dan demikian pula bahwa masalah individu, masalah keluarga, kelompok, dan masalah masyarakat itu juga terkait dengan masalah pemerintahan atau kebijakan. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan tingkatan-tingkatan atau level-level pekerjaan sosial yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita sebut dengan level mikro. Level mikro kita sebut sebagai level yang paling kecil, yang paling bawah, bahwa masalah sosial itu bisa dialami oleh seorang individu. Oleh karena itu, pekerjaan sosial terkait dengan individu-individu, kemudian kita melakukan intervensi terhadapnya, terhadap orang yang bermasalah sosial itu, kemudian kita di level yang pertama, yakni level mikro. Oleh karena itu, teori-teori yang terkait dengan level mikro ini sangat banyak. Misalnya adalah learning by doing, kemudian juga psikodinamik teori, dan lain-lain adalah teori-teori yang bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi pekerjaan sosial di level mikro. Oleh karena itu, level mikro ini level yang paling bawah, yakni mengatasi masalah sosial yang dikaitkan dengan masalah individu itu sendiri. Masalah individu memang juga tidak bisa dilepaskan oleh masalah keluarga. Sebagai contoh misalnya bahwa seorang anak yang nakal itu bukan anaknya saja yang nakal atau melakukan kecanduan obat terlarang misalnya, tetapi kecanduan obat terlarang yang dilakukan oleh seseorang itu juga terkait dengan kelompoknya atau juga masalah keluarganya. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah seseorang terkait dengan keluarganya ini, kemudian di level 2 kita disebut dengan level meso. Level meso adalah suatu tingkatan atau level pekerjaan sosial di mana yang dikaji lebih banyak terkait dengan kelompok atau keluarga. Jadi yang diintervensi adalah kelompok-kelompoknya, sedangkan yang lain juga keluarga-keluarganya. Jadi masalah sosial itu sesungguhnya yang dialami oleh seseorang itu adalah masalah keluarga atau masalah kelompok. Berbeda dengan yang pertama tadi itu, meskipun masalah sosial itu berasal dari keluarga, namun yang dilihat adalah individunya, individu yang mengalami masalah sosial. Itu kemudian kita intervensi, maka intervensi yang semacam itu disebut dengan level mikro, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa masalah sosial individu tidak bisa dikaitkan dengan masalah keluarga dan juga
masalah masyarakat. Oleh karena itu, tatkala menangani masalah individu, masalah keluarga, tidak terlepas dari masalah-masalah masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana melakukan pekerjaan sosial terkait dengan masyarakat ini, kemudian di hal ini kita sebut levelnya adalah level makro. Artinya bagaimana bahwa mengatasi masalah sosial bukan dilihat dari individu yang bermasalah sosial itu sendiri atau masalah keluarga itu sendiri, namun lebih melihat masyarakat sebagai suatu sistem. Jadi orang yang bermasalah sosial itu kemungkinan dari sistemnya yang tidak baik atau tidak bagus, sehingga kita melakukan intervensi terhadap masyarakat yang bersangkutan. Taruhlah bahwa ada seseorang atau kelompok orang melakukan yang kita sebut pencurian, taruhlah itu, banyak melakukan pencurian, maka sesungguhnya mereka itu berasal dari masyarakat. Kemungkinan saja masyarakat yang ada di situ miskin, kemudian banyak sekali orang-orang yang melakukan pencurian atau tindak-tindak kejahatan tertentu, kemudian yang diintervensi bukan individu masing-masing itu atau kelompok atau keluarga-keluarga tadi, tetapi lebih kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam level yang makro ini, sesungguhnya saya bisa bagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah masyarakat, sebetulnya gitu, level masyarakat. Yang pertama adalah level masyarakat, kemudian yang kedua adalah level pemerintah. Oleh karena itu, di dalam level masyarakat, maka bagaimana mengatasi masalah-masalah sosial terkait dengan masyarakat, maka ada teori-teori yang bisa kita gunakan, yakni misalnya community development, community organization, dan community empowerment. Ketiga-tiganya ini adalah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melihat ya, ada beberapa video yang terdahulu, misalnya di Gunung Semeru atau di sekitar Gunung Semeru kemudian meletus, maka ini intervensinya adalah intervensi bersifat makro, karena masalah-masalah sosial bukan hanya dialami oleh individu-individu tertentu atau juga dialami oleh keluarga-keluarga tertentu, tetapi masyarakat di sekitar Gunung Semeru. Oleh karena itu, untuk memulihkan ya masalah-masalah sosial yang terkait dengan Gunung Semeru itu atau letusan Gunung Semeru itu, kemudian kita melakukan community development, memulihkan semua aspek kehidupan yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah melakukan community organization, jadi organisasi-organisasi yang ada, misalnya pemuda, ibu-ibu, kemudian kelompok-kelompok tertentu itu dihidupkan lagi, diorganisir lagi, maka ini disebut dengan community organization. Kemudian yang kehilangan pekerjaan, mungkin petani kemudian sawahnya hilang, maka kemudian bisa dilakukan community empowerment. Bagaimana? Sawahnya nggak ada atau sawahnya sudah tertimbun oleh pasir yang sangat tinggi, dia tidak bisa melakukan yang kita sebut pertanian kembali, maka dia harus diberi yang saya sebut community empowerment, diberi pelatihan-pelatihan sehingga dia bisa kemudian bisa bekerja, mungkin tidak di bidang pertanian, tetapi di bidang yang lain. Oleh karena itu, ini yang pertama ini kita sebut levelnya makro tapi masyarakat. Kemudian yang kedua level makro ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah dan misalnya anggota DPR itu sering kali melakukan intervensi pekerjaan sosial bersifat makro. Bagaimana itu atau seperti apa caranya pemerintah melakukan intervensi secara makro, yakni membuat menyusun membuat peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, kita lihat banyak sekali peraturan-peraturan perundangan yang berlaku untuk melakukan
atau mengintervensi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Seperti misalnya orang-orang atau kelompok orang yang anak-anaknya tidak bisa sekolah, gitu ya, atau tidak bisa membayar uang sekolah, kemudian pemerintah membuat suatu kebijakan berupa peraturan pemerintah dan undang-undang, misalnya berupa PKH. PKH adalah program yang diperuntukkan kepada masyarakat, ya, yang anak-anaknya supaya dapat ya bersekolah sampai ke tingkat tertentu. Nah, model ini atau model kebijakan ini, kebijakan pemerintah ini kita sebut dengan level makro yang kedua. Kalau level makro yang pertama adalah mengintervensi kepada masyarakat. Sedangkan level makro yang kedua adalah level terkait dengan kebijakan-kebijakan. Banyak sekali memang kebijakan-kebijakan yang terkadang kita melihat tidak sesuai tatkala diimplementasikan tidak tepat. Oleh karena itu ini juga memerlukan ahli-ahli, gitu ya, tenaga-tenaga atau pekerja-pekerja sosial di level makro khususnya kebijakan. Bagaimana kebijakan itu yang pro misalnya rakyat kecil dan sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, maka yang bisa memberikan rekomendasi untuk diperbaiki, dirubah, ya, direvisi itu adalah pekerja-pekerja sosial, khususnya pekerja sosial yang ya, ranah pekerjaannya adalah di level makro. Ya. Beberapa teman memang ada yang menjadi pekerja sosial di level makro yang dia membahas, gitu ya, membahas masalah-masalah perundangan yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang sesungguhnya dia tidak menjadi anggota DPR, gitu ya, atau tidak menjadi bupati atau tidak menjadi pejabat yang lain, tetapi memberikan ya, saran-saran, memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada beliau-beliau itu, anggota DPR, pemerintah, bupati, presiden bahkan untuk melakukan, gitu ya, kebijakan-kebijakan yang sesuai yang pro rakyat kecil untuk mesejahterakan mereka. Inilah tiga level intervensi pekerjaan sosial. Sekali lagi, satu adalah level mikro individu, kemudian level meso itu adalah kelompok dan keluarga, sedangkan level makro itu ada dua, yakni masyarakat atau komunitas, dan yang kedua adalah level kebijakan. Kebijakan ini justru dampaknya itu sangat luas, bahkan kalau kita lihat dampaknya itu masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pekerja sosial juga bisa menjadi pekerja sosial di level makro ini. Mudah-mudahan di antara mahasiswa bisa menjadi pekerja sosial di level makro ini. Mudah-mudahan insya Allah di lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.